Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Savitri, NIM saya 857067207. Pada video kali ini saya akan membuat video simulasi pembelajaran kelas rangkap PKR PDGK 4302 dengan model 211. Kali ini saya membuat simulasi pembelajaran kelas rangkap di kelas 4 dan kelas 5, yaitu 2 kelas dengan mata pelajaran PKN. 4. Mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan kecamatan. Dan untuk kelas 5, mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana untuk hari ini? Apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua ya. Kelas 4 bagaimana, masuk semua? Kelas 5? Baik, alhamdulillah masuk semua dan artinya itu sehat semua. Dan untuk hari ini kita harus lebih semangat karena hari ini Ibu Rita menggantikan guru kelas 5 yang berhalangan hadir ya. Jadi untuk satu kelas ini digabungkan kelas 4 dan kelas 5. Jadi pembelajaran kali ini agak sedikit berbeda ya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Berdoa dipimpin oleh Ibu Rita sendiri untuk di dalam hati ya. Jadi kalian ikutin apa arahan dari Ibu Rita. Marilah kita berdoa untuk bersama-sama di dalam hati. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita ke materinya, jadi alangkah baiknya kita untuk meningkatkan rasa semangat kita. Jadi kita harus menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Indonesia Raya. Mari anak-anak, Ibu mohon kelas 4 dan kelas 5 sebelumnya berdiri terlebih dahulu ya untuk menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Indonesia Raya bersama-sama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah. Anak-anak boleh silahkan duduk kembali. Oke, baiklah anak-anak. Nah, ini kan kelas 4 dan kelas 5 itu digabungkan ya. Jadi untuk yang pertama di kelas Ibu di kelas 4 dulu ya, kasih materinya. Dan untuk kelas 5 boleh silakan dibaca-baca dulu buku PPKN-nya. Oke, baik. Kelas 4 semangat ya. Jadi, nah kelas 4 ini materi kali ini yang akan Ibu Rita sampaikan yaitu tentang mengenai lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan kecamatan. Nah, langsung aja ya. Nanti Ibu akan menjelaskan dulu apa itu lembaga pemerintahan desa, apa aja strukturnya, dan ada juga lembaga pemerintahan di kecamatan. Baik, yang pertama ada di lembaga pemerintahan desa dulu. Pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa dan badan kepermusyawaratan desa, yaitu BPD ya. Yang ketiga, Dewan Pertimbangan Desa. Nah, untuk kepala desa sendiri yang artinya yaitu adalah pemimpin pemerintahan desa yang dipilih oleh masyarakat di desa. Nah, yang kedua ada Badan Permusyawaratan Desa, yaitu atau bisa disebut dengan BPD, yaitu lembaga yang berfungsi sebagai wakil masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan. Terus yang ketiga ada Dewan Pertimbangan Desa ya, yaitu lembaga yang berfungsi sebagai penasihat kepala desa. Nah, jadi itu lembaga pemerintahan desa ya. Terus ada juga lembaga pemerintahan kecamatannya. Yang pertama ada camat, yang kedua ada kantor kecamatan, dan yang ketiga ada komite kecamatan. Nah, untuk camat sendiri yaitu pemimpin pemerintahan kecamatan. Terus yang kedua ada kantor kecamatan.
Kantor kecamatan itu lembaga yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan. Terus yang ketiga ada komite kecamatan yang berfungsi sebagai penasihat camat dalam pengambilan keputusan. Baik anak-anak yang Ibu Rita tulis di papan tulis, boleh anak-anak dicatat dulu di buku masing-masing ya untuk kelas 4 ya. Silakan ditulis apa yang sudah Ibu Rita jelaskan, apa yang udah Ibu Rita tulis di papan tulis boleh disalin di buku tulisnya masing-masing ya, khususnya di buku pelajaran PKN. Sebelumnya ditulis dulu apa yang sudah Ibu Rita jelaskan materi tentang lembaga pemerintahan desa dan lembaga pemerintahan kecamatan dan mengenal lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan kecamatan. Nah, di sini di buku paket ya ada diagram struktur pemerintahan desa dan kecamatan. Jadi kalian boleh langsung kerjakan aja, dikerjakan ya, terus ditulis di buku PKN-nya masing-masing. Tulis apa aja sih struktur pemerintahan desa, apa aja struktur di pemerintahan di kecamatan selama 20 menit ya. Baik, untuk itu Ibu beralih ke kelas 5 dulu ya. Silakan untuk kelas 4 boleh ditulis dulu materinya yang sudah Ibu Rita kasih dan ditulis. Silakan untuk kerjakan tugasnya selama 20 menit. Nah, untuk kelas 5, sekarang materinya yaitu mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. PKN itu sangat melekat dengan Republik Indonesia ya. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya Ibu Rita akan menjelaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus setelah materinya dijelaskan, nanti juga mendapatkan tugas ya. Nanti kalian membuat poster tentang ciri-ciri Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ya selama 20 menit. Nah, untuk yang pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara yang berbentuk kesatuan di mana pemerintah pusat memiliki kekuasaan tertinggi dalam mengatur dan mengelola seluruh wilayah negara, khususnya di negara Indonesia. Nah, anak-anak boleh langsung dicatat dan diingat-ingat nih. Apa yang perlu kalian ingat boleh langsung dicatat di buku tulis ya. Terus untuk ciri-cirinya, ciri-ciri Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pertama, ciri-cirinya ada 3 ya. Yang pertama ada 1 konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dengan landasan hukum tertingginya. Terus yang kedua ada 1 sistem pemerintahan, yaitu pusat yang memiliki kekuasaan tinggi ya. Terus yang ketiga ada 1 sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki 1 sistem hukum yang berlaku secara nasional dengan Mahkamah Agung atau MA sebagai lembaga hukum tinggi. Nah, jadi silakan itu yang sudah Ibu Rita jelaskan materinya sudah Ibu catat di papan tulis, boleh kalian salin di buku kalian. Nah, setelah kalian menyalinnya dan menulis materi-materi yang sudah Ibu Rita jelaskan dan Ibu Rita tulis di papan tulis, silahkan kalian untuk membuat poster tentang ciri-ciri Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 20 menit. Oke, jadi Ibu Rita beralih ke kelas 4 dulu ya. Nah, kelas 4 bagaimana? Ada yang sudah selesai mengerjakan tugasnya? Alhamdulillah udah. Coba sebutkan yang pertama tadi apa sih lembaga pemerintahan desa? Ya, betul, kepala desa. Ada lagi yang kedua tadi? BPD, Badan Permusyawaratan Desa, atau bisa disebut dengan BPD. Terus ada lagi yang ketiga, yang terakhir apa? Dewan Pertimbangan Desa. Itu. Terus ada lagi nggak lembaga pemerintahan kecamatan? Tadi ada yang mau bisa menjawab? Yang pertama tadi apa? Camat, pinter. Yang kedua, kantor kecamatan. Kalau misalkan ada camat berarti ada kantor kecamatannya.
ya. Terus ada juga komite kecamatan. Nah, di kecamatan juga bukan komite, bukan hanya di kecamatan, tapi di sekolah juga ada. Di sekolah juga ada komite sekolah itu. Jadi untuk sampai sini paham ya anak-anak ya? Iya. Silakan boleh diagram strukturnya pemerintah desa dan kecamatannya boleh dikumpulkan. Oke, ini nanti Ibu periksa siapa yang salah, siapa yang benar ya. Oke, untuk itu kalian boleh baca-baca dulu ya. Untuk selanjutnya Ibu mau lanjut ke kelas 5 dulu. Bagaimana, ini sudah 20 menit lebih ya, anak-anak kelas 5 sudah selesai mengerjakan tugas dari Ibu? Sudah? Oke, sudah. Tadi Ibu suruh apa ya? Membuat poster ya tentang ciri-ciri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ciri-cirinya yang pertama tadi apa ya? 1. Konstitusi. Pinter. Yang kedua tadi? Betul. 1. Sistem pemerintahan. Yang ketiga tadi apa? 1. Sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, jadi anak-anak mungkin itu segitu ya pembelajaran kita hari ini. Jadi tadi kelas 5 kita belajar apa kelas 5? Mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, kelas 4 tadi belajar apa ya? Mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan kecamatan. Pinter. Nanti apabila ada yang kurang paham boleh langsung tanyakan ke Ibu ya. Apa ada yang kurang paham? Paham semua? Baik. Nah, untuk kelas 4, Ibu akan membagikan struktur yang sudah Ibu buat. Nanti kalian berkelompok bersama temannya ya. Berkelompok membuat diagram struktur. Misalkan yang jadi kepala desanya misalkan teman kalian namanya siapa? Andika, boleh Andika kepala desanya, terus BPD-nya siapa aja, terus dewannya siapa aja gitu ya. Boleh langsung dikerjakan nih. Baik, kalau misalkan itu Ibu langsung ke kelas 5 dulu ya. Kalian silakan untuk melanjutkan tugas, mengisi tugasnya. Oke? Baik, kelas 5, apakah ada yang kurang paham tentang materi tadi mendeskripsikan negara kelas Republik Indonesia? Oh, Kesatuan Republik Indonesia. Nah, boleh. Sudah paham semua ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu mau memberikan apa aja sih tentang ciri-ciri NKRI. Jelaskan menurut kalian ya. Menurut kalian Negara Kesatuan Republik Indonesia itu apa aja. Nah, di sini sudah ada soal lembarannya, nanti kalian tinggal isi aja. Oke anak-anak, jadi nggak kerasa ya sudah di akhir pembelajaran ya, karena ini sudah mulai istirahat ya. Jadi mungkin segitu aja pembelajaran kita hari ini. Untuk hari ini belajarnya seru ya, 2 kelas dijadikan 1 gitu, kelas 4 dan kelas 5 ya. Semoga nanti kita bertemu lagi disatukan lagi kelasnya ya. Baik anak-anak, terima kasih sudah belajar dengan Bu Rita dengan aman, tertib, lancar gitu ya, dan semangat ya intinya ya. Terima kasih. Nah, mungkin itu dulu ya pembelajaran materi kali ini kelas 4 dan kelas 5. Kalau misalkan ada yang kurang paham boleh nanti ditanyakan, dan mungkin segitu aja untuk mengakhiri pembelajaran. Marilah kita membacakan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.